Tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa memang belanja sosial pemerintah tahun ini juga sudah tidak ditujukan untuk perlindungan sosial masyarakat, melainkan difokuskan kepada subsidi energi. Apakah memang kebijakan ini juga sudah tepat? Kalau kita ingat-ingat lagi memang pandemi sebenarnya juga belum benar-benar berakhir, Pak Bambang. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Menteri Keuangan di dalam APBN itu sudah ada sebenarnya bahkan jauh sebelum pandemi yang namanya bantuan sosial tepat sasaran, ya. Yang tadi saya katakan ada program misalkan PKH, program Keluarga Harapan. Ini kalau istilah teknisnya bantuan tunai bersyarat, ya. Jadi suatu keluarga menerima bantuan tunai sekian rupiah per bulan kalau misalkan anaknya sekolah full time, ya. Kemudian kalau ibunya sedang mengandung, memeriksakan kesehatannya secara teratur. Jadi ada persyaratan atau conditionality sebelum bantuan tunai itu diberikan. Kedua yang menurut saya juga sangat baik adalah bantuan pangan non tunai (BPNT), ya. Karena dengan demikian kita tidak lagi hanya sekedar memberikan beras, tapi kita memberikan daya beli, ya, daya beli untuk komoditas basic, ya, yang penting untuk menjaga gizi masyarakat, baik itu dalam bentuk karbohidrat seperti beras maupun telur, ya, sebagai sumber protein, ya. Belum lagi bantuan untuk yang kesehatan, ya, yang BPJS Kesehatan yang penerima bantuan iuran, kemudian juga yang ada terkait pendidikan, ya. Nah, menurut saya harusnya itu yang terus dikembangkan. Nah, yang dikatakan Menteri Keuangan sejak pandemi ada tambahan, ya, ada tambahan bantuan sosial terutama ketika kita mengalami pembatasan yang ketat sehingga UMKM maupun banyak orang itu tidak bisa mendapatkan income seperti biasanya, sehingga perlu dibantu dengan bantuan sosial tersebut. Nah, bagi Menteri Keuangan tentunya ini tidak bisa berlangsung selamanya, ya. Dengan kondisi pandemi di mana sekarang kita lihat aktivitas mulai bergerak, pasar, kemudian juga pedagang-pedagang juga mulai bisa melakukan aktivitas, kantor-kantor demikian pula, maka memang sudah saatnya bantuan sosial itu dikurangi dan bahkan suatu saat barangkali tidak diteruskan, ya, kalau pandeminya memang sudah benar-benar terkendali. Tetapi tentunya bukan berarti bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial. Tetap saja akhirnya kita semua masih punya PR besar, ya, bagaimana menciptakan semacam social security system di Indonesia melalui bantuan sosial tepat sasaran tadi, dibandingkan kita selalu bergantung kepada subsidi yang memberatkan APBN dan gonjang-ganjing politiknya kadang-kadang agak mengganggu gitu. Ya, dengan makin fokusnya pemerintah kepada subsidi energi karena memang melonjaknya harga sejumlah komoditas, apakah menurut Anda juga hal ini membuat beban APBN juga makin besar dan juga makin APBN defisit begitu? Tapi kalau kita bicara level wajar dari defisit APBN ke depan ada di angka berapa, Pak Bambang? Ya. Sebenarnya kan APBN kita sudah dipatok, ya, menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu adalah di 3%, ya. Dan menurut saya kita akan lebih baik kalau punya disiplin di dalam budget itu sendiri. Kalaupun kemarin ada relaksasi itu lebih karena kebutuhan karena penanganan pandemi COVID. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau kita menghadapi kenaikan harga minyak seperti sekarang ini yang terjadi akibat perang, kemudian kita mengalami tambahan defisit, pressure, ya, terhadap defisit APBN. Itu, ya, kita harus juga lihat tidak hanya dari sisi utak-atik di APBN-nya, penerimaan pengeluaran, tapi harus kita lihat ke hulunya, yaitu kepada komposisi energi kita, ya. Pertama, karena kita net importer, artinya kita memang mengekspor crude oil, ya, minyak mentah, tapi kita mengimport lebih banyak BBM-nya, ya, fuel-nya, ya. Dan otomatis itu pasti menimbulkan defisit, meskipun ketika meskipun minyak harga naik, harga ekspor kita naik, pajak bertambah, tetapi beban subsidinya dan importnya juga meningkat, ya. Dan kedua, jangan lupa yang LPG pun bahan dasarnya pun import, ya, sehingga itu juga menimbulkan tambahan tekanan lagi, ya. Dan kita tentunya harus mencari juga apakah iya kita harus terus-terusan memakai LPG seperti untuk kebutuhan misalkan sehari-hari kita, ya. Dan ketiga, untuk PLN terutama, ya, kurangilah diesel, ya. Mereka sudah punya program de-dieselization, ya, mengurangi diesel, dan lakukan segera, ya, lakukan langsung dengan mengubahnya menjadi energi baru terbarukan. Menurut saya penyelesaiannya tidak bisa
hanya dengan mengutak-atik APBN, menetapkan defisit dan segala macam. Ini harus dimulai dari hulunya, ya, dari konteks kebijakan energinya.